Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan melarang Xiao Yueli untuk membuka segel tubuhnya, hanya untuk bertarung dengan bala bantuan Taisu. Dan mereka akan tetap bertarung bersama-sama. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Xiao Yueli langsung mengangguk dan perlahan-lahan menjadi lebih tenang. Kemarahan di hatinya sebelumnya telah membuatnya kehilangan akal sehat untuk sementara waktu. Secara logika yang mereka bunuh seorang pangeran dari Taisu dan seharusnya memiliki status yang sangat tinggi. Tetapi sepertinya tidak ada pengikut atau pembantu di sampingnya dan itu tampak aneh. Untuk disebut sebagai pangeran, dia juga seharusnya anak dari pemegang tahta Taisu. Jadi Xiaoyan menganggap ada yang salah. Saat ini mata beberapa sosok di kapal induk Taisu tertuju pada Xiaoyan dan Xiao Yueli. Namun Xiaoyan mengabaikannya dan terus menyerang pasukan Taisu, yang mengakibatkan sebagian besar prajurit Taisu dimusnahkan dan diledakkan. Dengan kekuatan 50.000 keabadian para dewa ditambah kolaborasi Xiaoyan dan Xiao Yueli, jumlah prajurit Taisu akhirnya menurun dengan tajam. Sehingga tekanan yang dihadapi oleh pasukan 50.000 keabadian para dewa menjadi lebih ringan. Perintah Su Chao dengan nada yang merendahkan. Su Chao segera mengangkat tangannya untuk memadatkan pedang penghancur jiwa Void. Seketika pedang di depannya berubah menjadi hitam seluruhnya dan itu tampak sangat berbeda dari apa yang dia lihat sebelumnya. Di Taisu, selama kami cukup kuat maka kami akan diberikan hadiah pedang. Tetapi pedang itu hancur karena aku memiliki pedang penghancur jiwa Void. Aku telah menggunakan kekuatannya secara maksimal. Karena jiwa-jiwa di dalam pedang ini dipilih dengan cermat. Hanya orang-orang yang memiliki kebencian kuat dan besar yang dapat memenuhi syarat untuk bergabung dengan pedangku ini. Selain itu, caraku memahaminya adalah dengan cara ilmu pedang. Dapat dikatakan bahwa mereka lebih kuat daripada harimau. Dan itu bisa memusnahkan jiwa virtual. Jika aku membunuh mereka lagi, maka itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Dan aku pasti akan lebih dihargai oleh master virtual. Setelah Su Chao memberikan perintah, lusinan manusia di samping Su Chao berubah menjadi pelangi. Kemudian bergegas menuju Xiaoyan dan Xiao Yueli. Di medan perang sebuah tombak muncul di tangan salah satu sosok. Dan dia membalikkan telapak tangannya lalu menuangkan kekuatan keabadian ke dalamnya. Kemudian bergerak menuju Xiaoyan dan Xiao Yueli. Sosok yang lain berada jauh memegang busur hitam di tangannya. Sehingga hujan panah hitam memicu angin yang kencang. Dan dia sama sekali mengabaikan para prajurit Taisu yang sedang bertarung. Di medan perang yang luas ini, ada juga sosok yang bertubuh kekar. Sekilas dia terlihat seperti orang yang sehat jasmani. Dan dia memiliki tanda merah di antara alisnya serta tubuh bagian atasnya yang telanjang. Kalau diperhatikan lebih dekat, dan saat tanda di antara kedua alisnya berkedip, sepertinya dia sama dengan Xiaoyan. Dia adalah satu-satunya yang tidak mengenakan baju besi dewa. Dan tampaknya memiliki kepercayaan diri yang kuat. Dengan kekuatan fisiknya, dia mengayunkan tinjunya dan memukul ke arah Xiao Yueli. Tampaknya mereka semua sepakat bahwa Xiao Yueli yang paling kuat dan dialah pemimpinnya. Saat ini Xiao Yueli sedang menyeret sabit dewa kematian dengan satu tangannya. Kelembutannya telah lama memudar. Dan hanya ketika dia memanggil ayahnya, barulah matanya menunjukkan sedikit kelembutan. Selain itu dia tampak sangat dingin. Bagaimanapun dia adalah raja dunia bawah. Saat menghadapi musuh yang datang bersama Xiaoyan, dia juga melambaikan tangannya. Dan sebagai Hades, dia mampu mengendalikan reinkarnasi dan mengatur hidup serta mati.
Di bintang Hongmeng ada makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah mati. Dan dia segera membangkitkan mereka untuk ikut berpartisipasi dalam perang ini. Bertarunglah kembali. Suara Xiao Yueli terdengar lembut dan menyebar ke seluruh bintang Hongmeng. Jiwa-jiwa tak berdosa yang berkeliaran dan mayat-mayat yang belum membusuk langsung bersinar dengan cahaya hijau. Dan itu menyala di rongga mata tengkorak-tengkorak ini. Tengkorak yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah. Dan jumlah prajurit kerangka hitam sangat mencengangkan. Sehingga tidak mungkin untuk menentukan jumlah spesifiknya. Pasukan kerangka itu seperti gelombang besar yang bergulung dari kejauhan dan bergegas ke arah medan perang. Bahkan jutaan prajurit Taisu tidak layak disebutkan di depan mereka. Tatapan mata Xiaoyan dan Xiao Yueli terlihat sangat serius saat mereka melihat sosok-sosok Taisu yang mendekat. Jika banyak jiwa yang dendam dapat dipupuk dan semuanya bergabung dengan pedang penghancur jiwa Voidku, maka kekuatan pedangku akan menjadi sangat menakjubkan. Di mata Su Chao, jiwa-jiwa tak berdosa yang mengelilingi Xiao Yueli adalah suplemen sempurna untuk pedangnya dan pancaran kegembiraan muncul di matanya. Sepertinya dia tidak pernah menganggap pasukan tengkorak yang seperti air laut hitam ini. Dia tidak bergerak cepat atau lambat, dan terus-menerus menatap pedang penghancur jiwa Void di hadapannya. Menghadapi tiga sosok kuat yang bergegas mendekat, Xiao Yueli tidak terburu-buru. Namun sosok kuat yang berada di belakangnya langsung mengangkat tinju besarnya dan menghantamnya ke arah Xiao Yueli. Tepat sebelum tinjunya mengenai targetnya, sosok Xiaoyan muncul dari sisi Xiao Yueli dan menyentuh tinjunya dengan cahaya keemasan. Secara alami kekuatan fisik merupakan kekuatan Xiaoyan. Tubuhku mengandung darah klan Yuanzhen, kau hanyalah seekor semut. Ucap pria kekar itu sangat arogan. Dan dia menghadapi Xiaoyan dengan senyuman penuh percaya diri di wajahnya. Sebelum dia bisa menarik kembali senyumannya, tinjunya langsung bertabrakan dengan keras. Detik berikutnya seluruh tubuhnya terlempar ke belakang, yang menyebabkan lengannya meledak dan tubuhnya bahkan lebih hancur. Tubuhnya memiliki banyak garis darah, dan dia menatap Xiaoyan dengan ekspresi yang ngeri. Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan 9 tanda bintang bersinar terang di antara alisnya. Apakah kau juga pria kuat dari klan Yuanzhen? Atau apakah tanda bintang di alismu itu adalah palsu? Xiaoyan tertawa dengan pelan, yang membuat pria besar itu benar-benar terkejut dan ekspresinya terlihat sangat jelek. 9 tanda bintang di antara alis Xiaoyan jelas mengejutkannya. Namun pria kekar itu tidak bergeming dan segera menampar pergelangan tangannya. Kemudian baju besi dewa yang seperti cairan hitam menempel di tubuhnya. Klan Yuanzhen telah lama dihancurkan. Setelah pria itu selesai berbicara, lengannya yang meledak telah tumbuh kembali. Baju besi dewa membuat tubuhnya menjadi bertambah besar, dan dia bergegas menuju Xiaoyan lagi. Bagaimanapun, misinya adalah menunda untuk sementara waktu. Dan tidak masalah apakah dia bisa menundanya lebih lama atau tidak. Namun dia tidak pernah menyangka lawannya bisa mengalahkannya dalam waktu yang singkat. Saat tinjunya menyerang tinju Xiaoyan yang bersinar keemasan dan terbungkus di dalam api serta guntur, itu menyebabkan kekuatan yang menakutkan meledak. Fakta bahwa keduanya adalah praktisi fisik, jadi cara bertarungnya tampak terlalu sederhana. Namun tinju ini bukanlah sesuatu yang dapat ditahan dengan mudah oleh kebanyakan kultivator. Kali ini tabrakannya bahkan lebih dahsyat. Tetapi tidak ada keraguan bahwa dia memang orang yang kuat. Meskipun dia mengenakan baju besi dewa, namun sosoknya masih melesat dan seluruh lengannya meledak lagi. Xiaoyan segera menginjak guntur ekstrim dan tidak memberinya kesempatan untuk pulih kembali. Sosok Xiaoyan muncul di hadapannya dalam sekejap. Kemudian tinju emasnya menyerang lagi tanpa syarat apapun. Pada saat yang sama Xiao Yueli juga bergegas menuju 2 orang yang menyerangnya seperti hantu. Adapun jiwa-jiwa yang penuh dendam di sampingnya dan pasukan tengkorak juga bergegas ke arah mereka.
Saat ini sabit dewa kematian Xiao Yueli diayunkan dengan cara yang paling brutal. Dan cahaya hitam yang ditampilkan cukup untuk membuat mereka berdua mengeluarkan seteguk darah. 3 orang yang menyerang tidak mampu bertahan selama setengah batang dupa. Sebelum pada akhirnya mereka mundur, adapun tubuh pria kekar yang melawan Xiaoyan semakin hancur dan dia hampir kehilangan kekuatan bertarungnya. Jelas pria kekar itu tidak bisa berkutik di bawah tekanan dari Xiaoyan. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.